Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Zakir. NRP atau NPM saya 19 40 10 369. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau ingin menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah perencanaan keuangan. Nah, kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, dosen mata kuliah perencanaan keuangan ini, untuk menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan 6 langkah proses perencanaan keuangan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama ada define financial goals. Nah, yaitu tujuan gambaran besar pribadi yang Anda terapkan untuk bagaimana Anda akan menabung dan membelanjakan uang. Itu bisa menjadi hal yang Anda harapkan untuk dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu develop financial plan and strategies to achieve goals. Nah, yaitu tujuan keuangan adalah rencana apapun yang Anda miliki untuk uang Anda. Nah, Anda dapat memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya menabung $10. Nah, menabung $10 ini tujuannya jangka pendek. Sementara berinvestasi untuk masa pensiunan adalah itu tujuannya jangka panjang. Nah, itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga itu adalah implement financial plans and strategies. Nah, yang ketiga ini menghilangkan sebanyak mungkin ketidakpastian itu dan bekerja sama dengan Anda untuk mengidentifikasi cara yang paling tepat bagi Anda untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Nah, itu untuk yang ketiga. Lanjut yang keempat itu periodically develop and implement budgets to monitor and control progress toward goals. Nah, yaitu salah satu alat utama yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian anggaran. Nah, di anggaran ini adalah alat manajemen kunci untuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian keuangan organisasi. Nah, ini memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut yang kelima, yaitu use financial statement to evaluate result of plan to budgets, taking corrective action as required. Nah, yaitu laporan keuangan yang dianggarkan berisi hasil keuangan, terus ada posisi dan arus kas yang diharapkan dari suatu bisnis laporan keuangan yang dianggarkan sangat berguna saat membuat model anggaran baru. Nah, karena seseorang dapat melihat dampak penyesuaian model pada laporan anggaran. Nah, untuk nomor 1 yang terakhir ini adalah redefine goals
and revise plan and strategies as personal circumstance change. Nah, di sini itu mempunyai beberapa elemen. Beberapa elemen. Yang pertama itu kita harus tentukan tujuan keuangannya. Yang kedua itu mengembangkan rencana dan strategi keuangan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk yang ketiga itu untuk menerapkan rencana dan strategi keuangan, anggaran untuk memantau dan mengontrol kemajuan terhadap tujuan. Yang ketiga itu gunakan laporan keuangan. Yang keempat itu gunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi hasil rencana dan anggaran, mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Yang kelima itu mendefinisikan kembali tujuan dan merevisi rencana dan strategi sebagai pribadi. Nah, lanjut ya yang ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu jelaskan manfaat perencanaan keuangan yang baik. Nah, saya akan menjelaskan perencanaan keuangan yang baik itu kayak gimana. Nah, manfaat keuangan yang baik itu adalah memanfaatkan perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti. Nah, keputusan finansial seseorang melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke arah lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Nah, dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan, seseorang dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. Nah, dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa lebih aman karena tujuan-tujuannya berada di jalur yang tepat. Nah, kita lanjut lagi ke soal terakhir dari mata kuliah perencanaan keuangan ini, yaitu soal terakhir itu tentukan karir saya, dan jelaskan hubungannya terhadap perencanaan keuangan pribadi. Nah, menurut saya ini ingin berkarir di dunia entertain sebagai model dan aktor. Nah, selain itu juga saya ingin berkarir juga di dunia bisnis. Nah, di dunia bisnis, tujuan karir saya ini, tujuannya itu mempunyai 2 tipe. Nah, untuk tipenya itu adalah tipe jangka pendek dan tipe jangka panjang. Nah, untuk karir yang di dunia entertain itu, saya memasukkan tipe karir di dunia entertain itu sebagai tipe jangka pendek. Nah, untuk yang karir di dunia bisnis, saya masukkan ke tipe yang kedua, itu tipe jangka panjang. Nah, untuk hubungannya dengan perencanaan keuangan pribadi saya, dengan karir saya sendiri, saya akan mempertimbangkan
elemen-elemen penting dari urusan pribadi saya supaya sampai tujuan keuangan dari karir saya tersebut. Nah, jadi gitu. Untuk pertanyaan dan jawaban saya sudah sampaikan, sudah dijelaskan juga oleh saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.